Yesus itu nama firman yang telah menjadi manusia. Ini berbicara eksistensi Yesus ini. Sekarang begini deh, itu kan belum ada Yesus, betul? Cek suara saya gimana? Kau baca buku Elai atau kitab tanahnya, biar saya tahu. Kebetulan saya hafal sedikit bahasa aslinya. Ya, sekarang ke Elai-nya. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Memiliki Dia apa? memiliki roh yang disalurkan kepada manusia. Oke, berarti roh Tuhan disalurkan kepada manusia, berarti manusia semuanya adalah Tuhan. Bukan begitu. Jadi begini Nawan, ya kan? Kalau kamu mengatakan ya firman itu, itu adalah Allah itu juga, itu yang salah. Di Islam nggak konsepnya seperti itu. Ya, yang menjadi, yang sudah keluar dari perkataan Allah itu tidak, itu ciptaan. Tapi ketika Allah berfirman, itu adalah salah satu sifat dari Allah, itulah yang kekal. Tetapi ketika sudah menjadi, itu sudah tidak kekal, itu sudah menjadi makhluk. Kita lihat, buka dulu mute-nya Nawan, kok kayak dioperasi pula. Firman menjadi manusia, berarti perkataan Tuhan sudah jadi manusia. Manusia, ya benar. Ya. Manusia makhluk yang bisa lapar, bisa mati. Ya, 1 Korintus 3 ayat 18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, kamu lupa di dalam Kejadian 1 ketika ya Elohim berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Elohim. Ketika Yahweh berfirman, jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadi apa bedanya ketika firman itu menjadi manusia? Sama-sama dijadikan dari firman Tuhan. Anda bisa menjelaskan Quran Anda yang dilakukan maut saya yang tidak terpisah dari Allah. Kenapa bisa Anda pahami? Saya tanya sama saya bisa memahami ajaran Anda. Masa Anda tidak memahami ajaran yang saya katakan tadi? Karena begini Nawan, yang namanya penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, itu dengan cara Allah itu berfirman. Oke, dengan Allah berfirman. Yesus di sini mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Allah itu roh, yang keluar dari Allah itu roh juga. Ketika menjadi manusia seperti Quran tadi, ada kalam yang temporer, ada kalam yang full maut sana. Itu dalam pemahaman Kristen juga begitu. Tunggu dulu, saya tanya, cakrawala dengan terang itu keluar dari Tuhan apa tidak? Tidak keluar dari Tuhan, dia diciptakan. Oke, diciptakan dengan cara seperti apa? Berfirman, Yesus firman Allah. Betul. Yesus firman Allah. Dalam Yohanes 1 nomor 3 coba dibaca. Oke. Yohanes 1 nomor 3. Nomor 3. Coba baca. Sabar bunda ya. Oke. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman Allah, ini maksudnya tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Dia itu merujuk kepada siapa? Eksistensi Yesus sebelum menjadi manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Oleh Dia, oleh Allah kan? Bukan Yesus kan? Yesus itu nama firman yang telah menjadi manusia. Ini berbicara eksistensi Yesus ini. Sekarang begini deh, itu kan belum ada Yesus, betul? Cek suara saya gimana nih? Bunda, sebagai firman Allah, Yesus sudah ada. Yang seperti yang tadi di kitab Yohanes yang mengatakan sebelum Abraham aku telah ada. Itu maksud dia berbicara eksistensi dia sebagai firman Allah yang satu dengan Allah itu. Nah, begini loh Nawan, sebentar. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, oleh Allah toh? Bukan Yesus kan? Begini. Begini Bunda. Pikiran Bunda. Sekarang gini deh, Kejadian 1 nomor 1. Supaya bisa masuk, Tunggu dulu, Kejadian 1 nomor 1 deh. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman ini siapa? Yesus. Kejadian. Oh, Kejadian. Sorry Bunda. Sorry, maaf. Kejadian 1. Yes. Kabar Bunda ya. Oke. Kejadian 1 ayat. Bang Nawan, bentar Bang Nawan. Ya. Buat teman-teman netizen muslim di bawah, ini kita latihan sabar ya teman-teman ya. Memang agak doang. Ya. Oke Bunda. Tema. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat. Ya 1. Bersit bara Elohim et hasamayim wet saaret. Cek. Kau baca buku Elai atau kitab tanahnya, biar saya tahu. Kebetulan saya hafal sedikit bahasa aslinya. Ya, sekarang ke Elai-nya. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi atau pada mulanya adalah firman?
Oke, dengar ya. Oke. Di sini berbicara Saudara Allah sabar sebagai ya. sumber. Siapa? Betul kan? Kenapa? Allah berbicara Allah di sini berarti dia sang sumber kan? Berarti pada mulanya Allah ya, bukan pada mulanya firman ya. Oke, siap. Ini Oke. sang sumber Allah Nah, kan? Ya, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan Jadikan oleh dia. Dia apa ini? Firman berarti kan? oleh Dia ini siapa? Yang kejadian Firman satu, Allah. kan? Firman Allah ini. Firman Allah itu adalah Kau fikskan dulu, yang pada mulanya siapa, Nawan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Gini. atau pada mulanya adalah firman? terus Allah itu menciptakan pakai apa? Sama tanya. Tunggu dulu, jangan dulu dilarikan ke situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, atau pada mulanya adalah firman? Yang mana? Oke, di Kejadian 1 menjelaskan praeksistensi Allah sebagai sang sumber. Nah, berarti Di Allah kitab duluan, kan? Kejadian, dengar dulu. Di kitab Yohanes ayat 1 pada mulanya firman itu berbicara eksistensi Yesus sebagai firman Allah yang satu dengan Allah. Ini tidak tiga, Cek, dua, tunggu satu. dulu. Tunggu dulu. Firman itu artinya apa sih menurut kalian? Firman Hah? itu artinya apa ya? Firman itu artinya apa? Loh, kalau begitu firman Quran itu artinya apa juga kalau begitu? Bukan begitu Oke, saya pertanyaannya, jawab. Pak. Ya, saya jawab. Oke. Oke. Firman itu menurut Islam ya, perkataan Allah. Nah, Oke, ya, menurut kamu firman itu apa artinya? ya ini perkataan Allah yang punya Oke, kuasa, punya erodat, punya kehendak. Terus Yesusnya mana di situ? Yesus itu firman yang menjadi manusia, makanya dia tidak ada. Ini berbicara eksistensi Yesus sebelum dia Oke. turun menjadi manusia. Oh, jadi Anda membahas calon Yesus nih. Bagaimana? Anda membahas calon Yesus. Calon? Tidak ada calon. Iya kan eksistensi itu kan calon, artinya cikal bakal jadi Yesus. Bukan cikal bakal, eksistensi firman ini loh. Sebelum firman menjadi manusia. Ya firman artinya apa? Anak yang kau lahirkan itu hendaklah kau namai Firman dia artinya Yesus. apa? Firman yang menjadi artinya manusia apa? itu. Firman artinya apa? Firman itu firman dalam artinya- bahasa logos atau ilmu atau Artinya pikiran. Artinya apa? Artinya apa? Firman Allah, Iya artinya apa? kehendak Allah menciptakan. Karena Elohim Menciptakan kok segala ada lagi sesuatu. sih? Elohim tadi lu bilang nggak mau pakai Allah lagi Elohim. Oke, kita siap. Firman Elohim Oke. Elohim dan firman itu sama nggak? tidak sama tapi bisa dibedakan. Sama tapi bisa Oke. dibedakan. Nah, kalau Elohim berfirman artinya apa? Berarti Allah menciptakan. Allah Allah memberi kok- perintah atau kok Allah Allah lagi? berkehendak. Kok Allah lagi? Oh ya, Allah sorry, lagi. sorry. Elohim berkehendak, dia memberikan, iya. "Weh, Itu, pergi Pak. perang." Kan? Ya, Pergilah ya, perang ya. kalian. Oke. Dia punya kehendak. Waktu Di dalam- Elohim dengerin, sebelum Bunda Maria mengandung, Ya, ya, ya. Yesus sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Di mana Yesusnya itu ada kalau Bunda Maria belum mengandung? Itu juga di kitab Anda ada itu. Sebagai Diam eksistensi dulu, Allah, lagi sebagai dia. eksistensinya sebagai firman Saya Allah yang ulang satu lagi dengan ya. Allah itu. Saya ulang lagi nih ya, sebelum Bunda Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada? Sudah ada sebagai pencipta, Oke. sebagai firman Allah, sebagai Oke, logos baik. Allah, sebagai ilmu Allah. Baik, cukup. Oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Maria, tapi sebagai Yesus sebagai firman Allah, Maria Saya adalah ulang hambanya. lagi, saya ulang lagi. Sebelum Maria mengandung, apakah Yesus sudah ada? Sudah ada. Oke, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus. Yesus lebih tua. Ya, Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Jadi lebih tua anak daripada ibu. Dalam keadaan sebagai manusia dia lebih muda. Dalam dia sebagai firman Allah, dia itu mengapply semua ciptaan. Ambil lagi Gitu loh Pak, benar-benar. cara pandangnya. Lebih tua anak daripada ibu. Lanjut. Oke, boleh saya bertanya? Dalam ajaran Muslim, penerima wahyu itu siapa? Bentar dulu, belum tuntas. Belum Oke, tuntas, oke, tuntaskan dulu. Ya. Oke. Belum tuntas. Loh, nah jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini merujuk kepada Elohim tidak? Merujuk pada Elohim. Nah, berarti yang menjadi Mana dulu ini? Bahas yang Bentar dulu. Kejadian atau Yohanes? Loh, kan sama-sama pada mulanya. Kejadian. Oh, tunggu dulu. Itu Iya. punya background historisnya masing-masing. Loh, sekarang gini, di dalam Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu. Nah, segala sesuatu apakah termasuk ciptaan langit dan bumi? Bagaimana? Apakah segala sesuatu bukan berarti menciptakan langit dan bumi juga? Iya, menciptakan langit dan bumi, menciptakan Ah, segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini merujuk kepada Yahweh kan? Betul kan? Yang dibahas mana? Kejadian atau Yohanes? Yohanes 1 nomor 3.
itu Anda tahu nggak kitab Yohanes itu ditulis background historisnya bagaimana? Terus jangan Saya sembarangan tidak tanya menafsir. asbabun nuzulnya. Yang saya katakan. Ah, inilah Yohanes dia. 1. Makanya tidak bisa ketemu. Dengar dulu. Yohanes 1 kan mengatakan, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia ini kan Ya. merujuk kepada kejadian 1 di mana Nawan. Elohim menciptakan langit dan bumi. Betul? Oke. Bisa saya jawab itu? Aduh, tunggu, Gimana Bang? Bisa saya jawab, Pak Nawan? tunggu dulu Kang. Silakan. Bentar dulu. Kan saya belum bertanya. Begini, begini Jawab, benar. pertanyaan. Harus Anda membedakan kejadian yang ada di kata-kata yang ada di kejadian dengan yang ada di perjanjian baru itu berbeda. Makanya itu Itu dengar saya, berbeda. di kejadian Saya ini tanya. Memang berbicara- segala Makanya sesuatu sekarang dijadikan begini. oleh Dia, Sebentar iya. dulu, sebentar. Ini kalian Kristen ini yang apalah dulu tertib. Yang Ya, narasumber Islam Bang, cuma satu. loh. Cara bertanyanya itu loh yang salah. Kalau memang ada pertanyaan yang salah ya itu yang salah karena tidak mengerti apa yang ditanyakan. Saya Saya tanya mengerti. sama kamu Nawan. Ya, Segala perjanjian sesuatu baru yang dijadikan oleh Dia. perjanjian Nah, sama Gomora. yang dijadikan oleh Dia ini apa saja? Bagaimana Bunda? Kurang jelas soalnya. Makanya tolong dulu yang Kristen lain di mute dulu. Saya dulu ngomong sama si Nawan. Nanti dikasih kesempatan. Saya masih Kalau ada Anda- loh. Iya kalau Anda tidak mau diatur saya turunkan loh, biarkan dulu berdua. Anda Iya. diam aja dulu, pegangan. Kalau ada kira-kira daging babi di situ yang udah matang ya disikat aja dulu satu biji itu. Ya udah. Apa aku bilang juga kau tuh Hendy. Pegangan. Pegangan dulu. Kalau kira-kira ada daging babi, ya kau makan lah supaya kau enak kok. Saya turunkan aja kau. Turunkan saja Bang dia Bang. Ya lanjut berdua. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaan saya, Dek, segala sesuatu Ya. ini apa yang dijadikan oleh Dia? Ya segala ciptaan Nah, di dalam kejadian 1 yang menciptakan segala sesuatu ini siapa? Allah. Ya udah betul. Berarti yang menciptakan segala sesuatu ini adalah Yahweh, benar kan? Ya oke. Nah, ketika dia jadikan segala sesuatu ini Yohanes 1 nomor 14, dia jadikan firman itu menjadi manusia, berarti yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya. Nah, berarti Yesus ciptaan. Saya turuti ya, iya. Tapi izinkan saya menjawab sebentar ya. Tadi kan sudah dijawab, saya jawab. Terus firman itu yang mengeluarkan yang berhak berfirman hanyalah Allah. Kenapa? Karena Elohim itu salah satu sifatnya adalah berfirman. Yang dimana Ya. sifat berfirman itu mutlak, tidak bisa diganggu. Nah, ketika Ya. yang sudah menjadi dari firman itu, nah itulah yang dikatakan bukan lagi adalah Tuhan, tetapi makhluk. Ya oke. Nah, jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Elohim. Betul, saya akui. Perkataan itu adalah Elohim. Itu salah. Karena apa? Segala Yang benarnya, sesuatu Bu. dijadikan sebentar, Dek. Di Ya. dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Elohim. Berarti Elohim menciptakan segala sesuatu itu dengan cara berfirman. Tapi ketika kamu mengatakan firman itu adalah Elohim juga, berarti segala sesuatu di muka bumi ini adalah Elohim juga. Jangan kamu memilih-milih. Ketika firman menjadi manusia, kau bilang manusia itu adalah Tuhan juga. Sementara ketika Tuhan berfirman jadi cakrawala, kau nggak mau cakrawala itu adalah Tuhan. Sementara cakrawala itu jadi dari Tuhan. Loh bagaimana? Saya tidak mengatakan seperti itu. Tadi kan kita sudah baca teksnya ini. Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan Allah cara itu, dengar Bunda, saya dulu Bunda saya dulu. Elohim Allah itu menciptakan bukan segala sesuatu dengan cara menurut Anda berarti Allah itu ciptaan. aduh. Saya tidak mengatakan Allah itu ciptaan. Oke, pelan-pelan. Elohim menciptakan segala sesuatu dengan cara. Berfirman. Nah, berarti ketika Tuhan berfirman, jadilah segala sesuatu itu. Apakah yang sesuatu itu adalah Tuhan juga? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan. Ketika firman, oke. Anda salah bertanya. Oke, ketika firman menjadi manusia, manusia itu Ah. jadi dan diberi nama Yesus. Apakah berarti Yesus itu adalah Tuhan juga? Anda tahu sih definisi Tuhan itu? Kita sekarang ladeni. Iya Tuhan. Kenapa dia jadi Tuhan? Tuhan itu artinya jabatan, penguasa. Betul. Kenapa Makanya- Yesus jadi Tuhan? Karena dia sang Mesias, makanya dia bilang segala kuasa baik di sorga dan di bumi Mesias. telah dilimpahkan kepadaku. Kekuasaan Allah, rohnya Allah itu sebagai dia penguasa telah dilimpahkan kepada Yesus Lari ke Kristus. Rob. Apalah pula Oke lah. Nah, sekarang kakak tanya, Dek. Tadi kita udah bahas, Mesias artinya apa? Tuhan yang diurapi atau manusia yang diurapi? Manusia yang diurapi. Nah, Yesus ini manusia yang diurapi apa Tuhan yang diurapi? Kita harus bedakan dulu. Bedakan. Bedakan dengan apa, Dek?
Begini, ibu yang tercinta, yang panjang sabar ya. Bagus, saya suka ini kembali karena dari tadi tidak ada caci memaki kita. Ya puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Dek Nora itu memang sabar. Ya ya, saya suka. Lagi. Ya. Jadi ya, Mantap. bedakannya apa, Ya. Dek? Bang Awan lagi Dalam tanya. nanti dijawab enggak apa-apa. Tapi izinkan dulu saya memaparkan kan. Dalam pandangan Kristen, Yesus itu bukan hanya dipandang sebagai makhluk, tapi dia itu sebagai firman Allah yang satu dengan Allah itu, yang sebagai wujud dia yang sebelum datang ke dunia ini. Itu kita pahami Berarti dua-dua kamu sementara. mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sementara Tuhan kan jabatan. Ketika firman Ya, menjadi manusia, Yesus kata Tuhan itu sekarang diberikan Bapak kepada itu dia bukan Tuhan. sebagai penguasa. Iya, Bapak itu enggak Tuhan. Bapak itu Tuhan penguasa, Nah, sekarang jabatan. Yesus itu Tuhan juga. Kata Tuhan tuh penguasa. Definisi maksudnya kalian ini Tuhan kan sesembahan kan? Kakak tahu definisi Tuhan. Yang mau kakak pastikan, Bapak ini Tuhan. Betul? Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, betul? Ya, Nah, betul. Yesus ini Tuhan. Tuhan. Tuhan apa dia? Tuhan firman Allah. Berarti dia Tuhan yang berkuasa atas apa? Pastilah dia berkuasa atas semua karena dia firman Allah yang satu dengan Allah itu. Oke, jadi kalau Yesus Tuhan yang berkuasa atas semua, Bapak Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, kira-kira jadi berapa Tuhanmu, Dek? Satu lah. Karena eksistensi Allah hanya satu dan dalam diri Allah itu ada firman Allah, ada rohnya. Rohnya itu Oke, yang mendiami kita oke. semua ini. Oke, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, mereka ternyata jadi tetap satu. Nah, kira-kira yang kau sembah ini Tuhan yang mana? Tuhan yang satu, tidak mungkin. Baru Tuhan yang mana? Dek? Hah? Namanya siapa? Hasem. Hasem itu Yesus. Hasem itu kata-kata untuk mengeja YHWH karena mereka tidak berani baca itu. Makanya Oke, Hasem sang jadi nama artinya. Ya, Hasem ini Yesus tidak? Sebagai firman Allah ya iya. Oh, berarti Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ya iyalah pastilah karena dia firman Allah. Oke, terus yang di sini, oke, kakak baca datanya, Dek, ya. Oke. Nah, di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Nah, ini Bapak siapa lagi Ya. nih? Kita harus bedakan ketika firman menjadi manusia. Nggak bisa kita potong-potong begitu, Bunda. Oke, firman menjadi manusia. Nah, manusia ini memiliki ketuhanan tidak? Sisi ketuhanan. Ya pastilah karena kata Tuhan itu kan Oke, jabatan. manusia yang bernama Yesus ini memiliki gelar jabatan sebagai Tuhan, betul? Ya. Nah, berarti saya baca begini. Pada waktu itu berkatalah Tuhan Yesus, benar tidak? Ya. Aku Ya. bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan Bapa. Ya. Berarti kira-kira ada berapa Tuhan? Satu Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan ini siapa? Tidak ada yang menjadikan. Dari sononya dia Tuhan. Apakah ada tervalidasi langsung dari Bapa bahwa Yesus Tuhan? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku datang keluar dari Allah. Oke, sekarang aku dan Bapa adalah satu. Mereka satu kesatuan atau satu bagaimana? Jangan dibayangkan satunya manusia dengan Tuhan. Bicara Tuhan itu non fisik. Makanya Berarti mereka satu bagaimana? satu dalam kodrat keilahian. Oke, berarti di dalam diri Yesus ada roh Bapa. Ada. Satu tidak dia. Oh, berarti Satu kan? Oke. Jadi ketika Yesus sampai di Taman Getsemani, Yesus dan roh Bapa berdoa kepada Bapa. Ini Bapa yang mana lagi? Bagaimana pertanyaan ibu itu? Teksnya dulu, mari kita Aku dan baca. Bapa Saya adalah kurang. satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Kemanusiaan Yesus itu Ya. memiliki roh Bapa. Benar Ya. kan? Nah, Ya. jadi mereka nggak bisa dipisahkan karena Yesus masih Ya. hidup. Betul kan? Ya. Nah, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, berarti kan Yesus dan roh Ya. Bapa sama-sama berdoa kepada Bapa. Bapa mana lagi nih? Ya. Ini pasti Bapak surgawi lah. Nah, Bapa sorgawi. Terus roh Bapa yang di dalam diri Yesus, roh Bapa yang mana? Jangan ibu kocak berpikir memandang Allah itu apa namanya makhluk, nggak bisa begitu. Bukan memandang makhluk. Sekarang begini loh, Dek. Roh Bapa ini ada berapa? Satu. Satu. Sekarang udah masuk di dalam diri Yesus menjadi satu, benar? Nah, ketika Yesus dan roh Bapa sama-sama mereka kan mereka satu nih. Yesus kan berdoa. Nah, roh Bapa kan ada di dalam diri Yesus. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku." Kata Yesus, Ya. "Nah, ini Bapa mana sekarang?" Oke, saya bisa jelaskan? Ya, Bisa? bisa. Saya tadi tidak membantah loh, saya cuma dengarkan. Silakan jelaskan. Oke. Bunda Nora di mana sekarang? Saya di rumah. Ya, di rumah saya di tempat sini.
Ada berapa orang kita di dalam komal ini? 1, 2, Saya 3, dengan 4, kau kan 5. beda. Ya dengar dulu, supaya kita bisa masuk pemahaman tentang Tuhan yang transenden itu, kan? Dalam Dek, Dek, itu Pak, saya mau jelaskan Bunda. Nanti begini Dek. Contoh ya. Contoh ini ya. Ini Nora. Roh Nawan ada di dalam diri Nora. Berarti kau kan ada di dalam diri saya, karena roh kau di dalam diri saya, betul? Bukan begitu. Loh, sekarang Karena begini. kita ini manusia. Sekarang begini, sebentar, Kita ini manusia sebentar terikat dulu. ruang dan waktu. Oke. Sebentar dulu. Ini kan kita analogi loh, Dek. Masa saya bilang Iya, roh analogi, kamu di dalam oke. diri saya? Nah, Oke, roh siap. kamu ada di dalam diri saya. Berarti roh kamu dengan saya kan menyatu. Nggak mungkin menyatu. Kita terpisah dari ruang dan waktu. Kau nih paham gak analoginya jadinya? Kan gak nyambung. Ini kan analogi loh, Dek. Ketika Analogi Yesus... analogi Nah. ibu salah. Oke, sekarang coba kau perhatikan baik. Yesus kemanusiaannya, betul? Oke. Roh yang untuk menghidupkan Yesus adalah roh Bapa. Karena kalau Yesus tidak ada roh, berarti dia mati, benar? Ya. Nah, roh Bapa sudah masuk di dalam diri Yesus. Terus kau mengatakan roh Bapa cuma satu. Berarti kan roh Bapa dengan Yesus kan bersatu. Nah, ketika Yesus berdoa, otomatis roh Bapa di dalam diri Yesus ikut berdoa. Kan? Oke, siap. Pertanyaannya, ketika dia mengucapkan, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Pertanyaannya, ketika Bapa, roh Bapa yang ada dalam diri Yesus, ketika Yesus berdoa, ini kepada Bapa siapa lagi mereka berdoa? Kepada Bapa dong yang di sorga. Nah, Bapa yang di sorga kan bukankah rohnya sudah masuk ke dalam diri Yesus? Berarti ada berapa roh? Ada satu rohnya. Bagaimana ada satu roh sementara roh Bapa udah masuk dalam diri Yesus? Anda memahami Tuhan itu makhluk. Bukan makhluk. Makanya saya katakan roh Bapa Cara pandang ada ibu. berapa? Cara pandang ibu salah. Ini sekarang begini, roh Bapa ada berapa? Itu aja dulu. Boleh saya yang jelaskan dulu boleh? Dari tadi saya mendengarkan ibu. Oke, boleh? Bisa? Silakan. Boleh, Mbak? Silakan. Oke. Dalam Islam ada kata innallaha ma'asubirin. Allah berserta orang-orang yang sabar. Dengar dulu, Bunda. Saya enggak. Jangan kau masuk ke dalam Al-Quran. Aduh, Bunda, ini menjelaskan supaya agar masuk. Di sini ada ahli Al-Quran. Kau kena nanti. Iya, saya kan tidak menjelekkan. Karena di dalam Allah kami itu bukan roh. Roh itu adalah ciptaan. Roh, berarti roh ciptaan berarti pernah mati dong. Kalau ciptaan roh. Oke. Kalau pernah sekarang mati. Kau buka ini. Oke. Kau buka ini ya. Oke, itu dulu. Kalau roh itu ciptaan berarti berapa? Allah kalau begitu. Roh Allah ciptaan. Firman Allah ciptaan. Baru Allah menciptakan pakai firman yang apa? Menciptakan firman. Sebentar. Allah menciptakan roh. Coba Nggak kamu buka mungkin masuk Zakaria akal. 12. Coba buka Zakaria 12 nomor 1. Bacakan sama kakak, Dek. Oke. Silakan. Kamu nggak boleh kurang ajar sama kakak ya, awas kamu. Enggak lah, saya dari tadi enggak pernah lah. Bapak ini baik hati kok. Nanti kamu aku pantau. Silakan, Dek. Bagaimana Bunda? Zakaria 12 Zakaria. Iya, Zakaria 12 nomor 1. Perjanjian lama ya? Yes. Kan Sabar, sebelum Bunda, ya. Abraham jadi aku sudah ada. Berarti kan Yesus di Ya, ya. perjanjian lama. Ya, silakan. Ya, ya. Ini ucapan Ya. Yesus ya. Zakaria. Zakaria atau Zakaria, Dek. Sefanya Zakaria. Zakaria berapa? 12. 12. Zakaria 12 Nomor 1. Ayat? Satu, nomor Dek. 1. Oke, saya bacakan ya Bunda. Ya. Ucapan ilahi. Lu mantap ini. Firman Tuhan datang. Salah. Firman Tuhan tentang Israel. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh ciptaan. Oke. Jadi roh Allah ciptaan Mbak bilang tadi. Kalau roh manusia memang Kan berasal dari bilang, Allah. kalau di dalam Islam, Allah kami itu bukan roh, tetapi roh itu adalah ciptaan bagi Islam. Makanya kalau Bibel kau mengatakan roh ciptaan, nah pertanyaannya nanti jadi gini, Dek. Apakah roh menciptakan roh? Salah. Bunda salah mengartikan tadi ini. Saya tidak pernah mengatakan roh Allah ciptaan. Aduh, di dalam Islam saya bilang, di dalam Nah, di Islam, dalam Islam roh Allah ciptaan. kami menciptakan roh. Oh, Allah di dalam Islam menciptakan roh. Iya, sementara di Zakaria pun juga ternyata Yesus menciptakan roh. Di mana Yesus menciptakan roh? Loh, katanya sebelum Abraham jadi aku sudah
Di mana Yesus menciptakan roh? Loh, sekarang saya tanya, sebelum Abraham jadi aku sudah ada, berarti apakah Yesus ada di perjanjian lama? Ada. Nah udah, jadi ini sekarang firman Tuhan, Tuhan siapa? Mana yang diciptakan firman? Allahu Akbar. Mana roh yang diciptakan? Mana roh yang diciptakan? Loh, dan yang menciptakan roh. Kan katakan gini. Ini siapa berbicara dia? kepada umat Israel, bukan tentang diri Allah yang transenden itu. Ibu salah mengartikan. Sekarang saya tanya, firman Tuhan tentang Israel. Tentang Israel, Demikianlah firman Tuhan. umatnya kan? Umatnya kan? Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Pertanyaan saya, yang menciptakan roh dalam diri manusia menurut Zakaria 12 ini siapa? Yang menurut menciptakan roh, ini kalau teks bahasa asli, kalau dengar Bunda, saya jelaskan ya. Dalam teks bahasa asli ini bukan bara tapi kana, memiliki. Memiliki Dia apa? memiliki roh yang disalurkan kepada manusia. Oke, berarti roh Tuhan disalurkan kepada manusia, berarti manusia semua ini adalah Tuhan. Bukan begitu, Bunda. Ya ampun, kenapa Sekarang kau berpikirnya begitu? Oke, sekarang begini. Roh yang disalurkan kepada manusia ini roh siapa? Ya roh Allah. Berarti saya juga memiliki roh Allah. Ya iyalah pasti kalau Anda tidak Berarti memiliki saya roh Allah, Tuhan Anda dong. akan menjadi pembunuh. Bukan saya Tuhan, Tuhan, bukan Nak. begitu cara pandangnya. Loh, sekarang begini. Roh yang ada pada diri Yesus ini roh siapa? Roh Allah. Nah, roh yang ada pada diri saya roh siapa? Roh Allah. Ya udah, saya Tuhan. Berarti Anda memikirkan roh Allah itu terbagi-bagi dalam 2000 jutaan umat ini. Kalau Allah menyertai 2000 umat ini, mana berarti roh Allah tahu? terpisah-pisah. Kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Wah, berarti Tuhan pemahaman bisa Anda roh tidak Bapa. sampai. Loh. Sekarang aku tanya, roh yang ada pada diri Yesus roh Ajaran Bapa. ibu kan Roh yang beda, ada pada jadi saya tidak roh mengerti siapa? ajaran kekristenan. Roh Allah. Bapak yang Roh Allah, Ibu yang lebih saya parah dengan mengatakan Yesus. roh itu ciptaan. Sebentar. Saya dengan Yesus ini sama-sama roh Bapa apa tidak? Sama. Apakah Ya udah, sama roh Allah saya. itu terpisah? Saya mau tanya, apakah Saya. ketika roh Allah Sama itu saya. kepada ada sama Ibu dan Ayo. ada kepada saya, apakah Cepat Allah kepada itu, Nora roh Allah karena itu Nora terpisah? memiliki roh Bapa. Salah. Inilah kita kekristenan itu memahami tentang Tuhan itu sudah puncak. Bukan begitu. Sekarang pertanyaannya, katanya di sini katanya dan yang menciptakan roh. Berarti bukan Denora. originalnya bukan menciptakan. Bukan tapi menciptakan, tapi di situ kana, memiliki. Oke, memiliki roh. Yang memiliki roh ini siapa? Ya Allah sendiri. Bapa. Dan diberikan kepada manusia. Ya, Nah, berarti manusia itu Tuhan juga deh. bukan begitu. Saya bisa jelaskan, Bunda. Bunda, saya sudah ditelepon istri saya. Ingat nama saya ketika saya mau naik, nanti undang ya, kita diskusi. Ya, Ya, Besiku mengaku. saya jelaskan dulu. Bunda jangan memikirkan Allah itu makhluk. Ya, tidak bisa. Ketika Anda yang justru sama menanyakan kalau roh itu ciptaan, berarti Allah pernah almarhum. Loh, sekarang gini, di Zakaria 12, ini bukan berarti menciptakan. Di sini tapi- bukan bara tapi kana, memiliki. Karena oke, sebentar dulu ya. Oke, kita tengok ya. Oh, kok bukan kana, ini yasar. Bahasa aslinya yatsar. Nawan? Yasar. Iya. Yasar itu Ah, kiri. yasar itu artinya Apa? Nggak mungkin membentuk. lah. Dibentuk. Ya betul, dibentuk Dari itu dasar- betul, itu dari yang itu. betul. Denora itu yang betul. Silakan dilanjut. Nah, berarti membentuk roh. Berarti roh itu adalah dibentuk, siapa yang membentuk? Tuhan itu. Apakah Allah membentuk roh itu sama dengan membentuk orang yang menciptakan roh? Kan tidak. Cara pandang ibu salah memahami tentang Kamu Allah. tadi kan katanya yang menyalurkan dengan membentuk emang sama. Ya. Bentuk Tidak adalah sama, jawaban Bunda. yang benar. Bentuk itu Nora. artinya seperti membuat, menciptakan. Bener lah. Ya ampun, Bunda Nora. Bener lah. Roh itu Bener, Nora. dibentuk. Nah, Saya- sekarang pertanyaan saya, saya lagi apakah di- roh dibentuk oleh roh? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan ibu yang ibu lontarkan saya. Karena ibu mengatakan roh ada ciptaan. Nah, oke. Sekarang saya tanya, kalau Tidak roh mungkin. itu, oke. Sekarang saya tanya, Bapak itu adalah roh, terus Bapak membentuk roh, betul? Ah, dan Bapak memberikan roh itu kepada manusia, betul? Nah, sumber roh ini dari mana yang dibentuk oleh Bapak? Dari diri Allah lah, tak mungkin dari sumber yang lain. Berarti ada banyak Allah dong. Berarti roh yang dibentuk Bapak ini adalah roh Bapak.
Yang roh Bapa. Berarti yang dia diberikan keluar kepada dari diri manusia, Bapa. jadi semua manusia ini Bapak. Bukan begitu. Bukan begitu cara pandangnya. Bukan begitu. Ya jadi bagaimana? Bunda, saya lagi kerja, saya sudah di chat oleh istri saya. Kalau boleh, kan Bunda Nora saya sudah follow nih. Nanti kalau saya naik, nanti kita diskusi ulang. Ya, Karena saya sudah di telepon Bunda. ya, silakan. Terima kasih banyak telah kita berdiskusi dengan baik yang tidak ada hujatan. Terima kasih Bunda. Ingat nama saya ya Bunda Nawan. Nanti kalau ada saya mau ikut lagi, nanti dinaikkan saya. Oke, Oh, Dek Nawan kalau Berarti Dek kita Nawan pembahasan di Roh ya Bunda. oke. Nanti kita naik, nanti pembahasan di Roh ya Bunda. Dek Nawan, kalau kamu berani menghujat apa penting kamu? Enggak, mungkin lah. Kami ortodok enggak diajarin begitu. Dia ortodok dia. Karena orang Muslim juga saudara tua kami kan dari Ismail kan? Kan betul atau tidak? Betul.